Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video ini. Di video kali ini, saya akan menuturkan bagaimana caranya kita mendaftarkan BPJS kita ke BPJS Ketenagakerjaan. Terutama untuk kamu yang bekerja di pemerintahan dan masih honorer atau non-PNS. Ya, seperti halnya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pasti setiap bantuan memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi agar bantuan tersebut tersalurkan ke orang-orang yang tepat pada sasarannya, bukan orang-orang yang tidak tepat seperti kamu salah masuk toilet. Bantuan langsung ini dijadwalkan cair mulai tanggal 27 Agustus 2020. Mulai berarti mulai pada 27 Agustus lalu sampai sekarang. Jika tidak ada kendala, bantuan ini dibagikan untuk karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di bawah 5 juta. Ya, total penerima BLT upah BPJS Ketenagakerjaan ini mencapai 15,7 juta orang. Dari jumlah awal yang tercatat 13,8 juta orang. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, jumlah penerima membengkak karena mengakomodasi pegawai pemerintah non-PNS yang upahnya di bawah 5 juta per bulan. Siapa saja yang berhak menerima bantuan langsung tunai upah BPJS Ketenagakerjaan ini? Apakah kamu termasuk orangnya? Atau orang tua kamu? Atau adik kamu? Atau anak kamu nantinya? Ya, entahlah. Daftar penerima bantuan langsung tunai upah BPJS Ketenagakerjaan ini yang disingkat dengan BLT upah BPJS Katengan. Pemerintah tenaga kerja memperluas kategori prakerja. Kategori pekerja yang berhak menerima bantuan subsidi gaji pekerja penghasilan di bawah 5 juta. Karyawan yang berhak menerimanya adalah yang pertama, karyawan swasta yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta. Yang kedua, pegawai pemerintah non-PNS atau disingkat dengan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan. Guru honorer di lingkungan pemerintah, lebih spesifiknya di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Sebelumnya pegawai pemerintah baik BUMN dan PNS sudah pasti tidak akan menerima bantuan subsidi ini. Namun Menaker mengatakan PPNPN baik pekerja honorer maupun kontrak dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa masuk kategori penerima bantuan subsidi gaji upah ini. Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang gaji di bawah 5 juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas kementerian lembaga memberi kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji 13 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta akan menerimanya. Ya, dengan harapan adanya bantuan ini, para pemberi kerja akan lebih disiplin dengan melaporkan karyawannya untuk mendapat jaminan ke BPJS Jam Sostek. Coba kita pahami, apa ini BPJS Jam Sostek? Ini merupakan BPJS untuk tenaga kerja dan harus membayar iuran, ya. Seperti saya pernah bekerja di perusahaan, saya mendapat BPJS dan setiap bulannya di gaji saya itu dipotong melalui Jam Sostek. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 86 tahun 2013, Menteri menjelaskan pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian BUMN, Kemenaker, Kemenko, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020. Apa saja cara penerima bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bantuan dari pemerintah? Ya, pertama, pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Selanjutnya, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Menaker mendorong perusahaan agar mendaftarkan segera yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan. Ya, hal ini termasuk seperti pemaksaan. Ya, cuman kita harus berpikir positif. Pemerintah akan memberikan bantuan bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta per bulan sebesar 600.000 selama kurun waktu 4 bulan. Subsidi upah hanya diberikan sebesar 600.000 selama 4 bulan. Atau total bila dijumlahkan selama 4 bulan itu dengan pendapatan 600.000 per bulan mendapat 2,4 juta. Ingat ya, subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan dengan pembayaran sebesar 1,2 juta. Ya, hanya 4 bulan. Dengan beralihnya bagi guru atau ketenaga kerjaan yang ingin berpindah ke BPJS Tenaga Kerja, kita harus membayar iuran tiap bulannya selama waktu sampai kita tidak bekerja lagi. Ini seperti pancingan untuk para karyawan atau pekerja-pekerja swasta mendaftarkan BPJS-nya ke BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran dengan iming-iming diberikan 600.000 selama 4 bulan, tidak lebih, ya, atau senilai 2,4 juta. Ya, kalau begitu langsung saja kita mulai.